Halo anak-anak semua, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Budi harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Maka dari itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan sudah diberi kesehatan. Nah anak-anak yang terkasih, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, pada hari ini kita semua akan belajar berbeda dari biasanya. Kenapa kok berbeda? Nah, kita akan belajar tentang berbagai macam profesi melalui video. Nah, nanti anak-anak bisa melihat video dan semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi pada kalian semua. Sehingga nanti apa yang anak-anak itu inginkan, cita-citakan bisa terwujud dengan baik. Nah anak-anak, selamat menyaksikan video berikut ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan berkah dalam. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Bu Ari Nurmanisi. Hari ini akan bercerita sedikit tentang seorang perawat. Adakah yang tahu siapa itu perawat? Seorang perawat adalah dia yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan bekerja di bidang kesehatan. Seorang perawat bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit, klinik, balai pengobatan, maupun di sekolah pendidikan. Bahkan seorang perawat bisa bekerja di luar negeri. Nah, sebenarnya apa saja sih tugas seorang perawat? Yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada orang sakit. Yang kedua, memberikan informasi kepada keluarga pasien tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap keluarga mereka yang sedang sakit. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kepada masyarakat. Yang empat, merencanakan pelayanan dengan tim kesehatan lain. Selanjutnya adalah bekerja sama dengan tim kesehatan seperti dokter, fisioterapis, radiologi, gizi, dan lain-lainnya. Seorang perawat harus punya semangat dan rasa cinta kasih di dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Perawat harus ikhlas dan sabar, selalu siap sedia dimanapun tempat dibutuhkan. Ketika ada kecelakaan ataupun bencana, bahkan peperangan yang melanda negeri ini. Perjuangan perawat sangatlah besar di dalam ikut membela dan menjaga tanah air ini. Sehingga seorang perawat harus memiliki badan yang sehat, karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Tokoh yang memberikan pelayanan berdasarkan cinta kasih adalah Mother Teresa. Beliau sangat sabar dan ikhlas memberikan pelayanan kepada sesama sampai akhir hidupnya. Beliau menjadi teladan kita semua di dalam memberikan pelayanan dan cinta kasih kepada sesama. Siapa nih yang pengen jadi perawat? Kalau adik-adik mau jadi perawat, harus belajar yang rajin dan semangat. Juga harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Papa mama pasti sudah menyiapkan makanan yang bergizi untuk adik-adik semua. Kalau adik-adik makan harus dihabiskan ya. Apalagi penting untuk makan sayur dan buah-buahan. Nah, bagaimanakah peran seorang perawat di masa pandemi COVID-19 ini? Adik-adik pasti sudah kenal dengan yang namanya virus corona. Bentuknya yang indah tetapi sangat berbahaya. Nah, tanda-tanda pasien terkena COVID-19 adalah yang pertama batuk, kemudian demam atau panas, dan nyeri tenggorokan. Makanya, adik-adik harus ingat pesan mama ya. Ada yang tahu dengan 3M? Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Sekarang ini wabah corona sangat meningkat tajam dan bertambah banyak. Jadi adik-adik harus patuh nasihat orang tua. Selain dengan 3M tadi, adik-adik harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan tetap tinggal di rumah saja.
Walau adik-adik tidak berangkat sekolah, tidak boleh pergi kemana-mana, kecuali ada hal yang sangat penting sekali dan harus tetap memakai masker. Baik adik-adik, dengan mematuhi protokol kesehatan tadi, adik-adik berarti ikut membantu tugas seorang perawat yang harus merawat pasien COVID dengan sabar, ikhlas. Coba bayangkan, harus memakai baju APD yang berlapis-lapis, tentunya panas dan tidak enak. Tetapi mereka semua tetap semangat, sabar, dan ikhlas. Senyum bahagia pasien yang sembuh dari COVID adalah kebahagiaan para perawat. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, semoga kita semua terhindar dari virus corona. Ingat, kita semua harus selalu menjaga aman, imun, dan iman. Saya kira cukup ya. Semoga adik-adik selalu semangat di dalam belajar. Apapun cita-cita kalian semua, pasti akan tercapai dengan selalu rajin belajar. Dan jangan lupa patuh dengan nasihat guru dan orang tua. Serta selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat dan mari tetap jaga kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus. Pagi ini Tante mau bikin kue ulang tahun. Kue ulang tahun ini pemesannya minta biskuit Black Forest. Nah, pagi ini Tante mau bikin kue ulang tahun ditemani sama Kakak Jaki. Siapa yang udah kangen sama teman kalian Jaki? Nah, pagi ini kita ditemani Kakak Jaki mau bikin kue ulang tahun. Bahan-bahannya apa aja Kak? Di sini Kak. Ovalet. Ada ovalet 1 bungkus kecil ovalet, 6 butir telur ayam, ada terigu, terigunya 130 gram, terus ada gula pasirnya 230 gram. Untuk coklat bubuknya itu ada 40 gram. Coklat blok ini sesuai selera ya, ada yang bisa pakai coklat blok, ada yang enggak. Tapi kalau Tante biasanya pakai coklat blok karena biar lebih legit lagi. Coklat bloknya ini 90 gram. Terus minyak gorengnya jangan yang curah ya, usahakan yang Sanko atau Bimoli. Itu sebanyak 170 ml. Oke, kita mulai dari awal. Kita akan pecahin telurnya terlebih dahulu. Kakak minta plastik lah. Masukin telurnya terlebih dahulu semuanya, 6 butir telur. Kakak ovaletnya dibukain dong. Ovaletnya masukin. Habis telur kita masukkan gula pasir 230 gram. Dan ovalet kita nunggu Kakak Jaki. Ovaletnya semua aja ya anak-anak, biar ngembangnya itu sempurna.
Oke, kita mulai memixer. Oke, karena adonannya udah mengembang, saatnya kita masukkan tepung dan coklat. Ini kita campur dulu sama coklatnya. Kita jadikan satu. Terus untuk coklat udah jadikan satu. Untuk coklat ini harus kita lelehkan terlebih dahulu. Jadinya seperti ini kalau udah leleh. Terus dikasih minyaknya, kita aduk. Jangan lupa untuk mengecilkan tekanan mixer di saat kita mau memasukkan tepung dan coklat bubuk. Oke, adonan sudah tercampur. Saatnya kita ambil dulu. Setelah ini jadi mengental seperti ini, kita aduk balik sebentar, aduk balik segini ya. Jangan diaduk sembarangan karena itu bisa mengakibatkan kue bantet. Kita harus aduk balik seperti ini untuk aduk balik. Ya. Setelah diaduk cukup 2 kali putaran, kita masukkan coklat leleh tadi bersama yang udah dicampur sama minyak. Oke, sampai tercampur rata. Kita siapkan loyangnya. Di sini ada 2 loyang cake karena cake-nya itu harus tinggi, jadi harus ditumpuk biar dia terlihat lebih tinggi. Kita bagi 2. Oke, selesai kita untuk membagi 2-nya. Setelah dibagi 2, kita akan kukus ini selama 30 menit. Dan setelah dikukus nanti kita diamkan kuenya supaya dingin. Setelah benar-benar dingin baru kita hias. Oke, kita kukus dulu ya anak-anak. Nah, ini hasil yang sudah matang tadi dari kue Black Forest yang kita bikin ya anak-anak. Ini bagi 2. Terus ada buttercream yang udah dikasih pewarna kuning tadi, sama buttercream yang udah dikasih pewarna ungu karena dasarnya minta warna ungu. Oke, setelah ini kan jadi 2 nih. Nah, jadi 2, kita sekarang jepit dulu. Ini ya, biar jelas. Oke, kita lihat posisinya di tengah. Nah.
Setelah itu kita siapkan alat-alatnya. Ada plastik segitiga, ada hiasan yang buat kuenya, ada spikel warna pink, ada hiasan-hiasan cake-nya juga, coklat-coklat ya. Di sini coklatnya, ini juga coklat. Terus ada foto karena orangnya minta dikasih foto, dan hiasan orang senam Zumba. Kebetulan yang pesan ini adalah instruktur senam, namanya Mbak Inul. Beliau adalah teman saya, dan Mbak Inul ini pesen buat Zinani, instruktur senam Zumba, temennya beliau juga. Oke, kita mulai. Masukkan buttercream warna ungunya. Masukin ke posisi. Ini dipinggirin dulu ya, biar lebih leluasa buat mengerjakannya. Kita lubangin ujungnya. Habis itu kita poleskan ke kuenya. Pelan-pelan aja. Kalau yang emang mau nyoba belum bisa, pelan aja. Caranya biar cepet. Kalau tante tuh lebih suka seperti ini biar cepet. Daripada moles sedikit-sedikit, mending kayak gini. Oke. Setelah itu baru dipoles. Diputer aja. Dipoles pakai pisau. Ini belum rata ya. Nah, molesnya nanti baru dipoles merata lagi, baru diulang-ulangin lagi. Kita baru rata-ratain dulu. Harus telaten ya anak-anak dalam mengoles ini biar hasilnya halus dan rapi. Belum kena, dikenain ya. Oke. Setelah itu kita butuh squid. Squid itu gunanya untuk menghias pinggiran cake agar tidak terlihat belepotan. Ini squidnya ya anak-anak. Kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Plastik segitiga, dan ujungnya kita gunting lagi sebesar ujung squidnya aja, jangan besar-besar ya, takutnya nanti kalau besar-besar jadi squidnya nggak mancing.
Oke, kita ambil tapi tante pengen membedakan antara warna dasar dan warna pinggirnya. Jadi kita kasih pewarna biar menjadi lebih ungu tua. Kita kasih warna apa, anak-anak? Jadi perpaduan warna ungu itu adalah dari warna biru dan merah. Kita kasih warna biru sedikit biar terlihat lebih ungu tua. Sedikit warna ungu tua. Oke. Biar terlihat lebih ungu tua sepuitnya. Nah, ini udah jadi ungu tua ya anak-anak. Ini sudah menjadi ungu tua. Woi, nyemprot. Sudah menjadi ungu tua. Kalau udah menjadi ungu tua seperti ini, kita cari sisi belakang dulu, karena ini adalah yang bagian belakang. Jadi kita pilih dulu. Gitu ya. Kita tinggal mainkan tangan kita. Nah. Oke, itu baru di atasnya aja. Nih. Yeay, ini baru atasnya ya. Sekarang kita bikin pinggirnya. Nah, pinggir bawah. Pinggir bawah kita biasa aja kayak mainan yang di laut itu, kerang laut. Bikin biasa aja. Tinggal ke atas, tarik ke atas, ke bawah, tarik atas, bawah. Oke, anak-anakku tercinta, ini sudah jadi hiasannya yang bagian belakang. Bagus ya, sudah mulai terlihat hasilnya. Ini yang tadi bagian belakang. Jangan lupa untuk dilap lagi karena biar tetap bersih alastarnya, anak-anak. Terus kita butuh untuk nama. Untuk nama tadi sesuai gambar yang udah dikirim sama yang pesan, kalau namanya kuenya ini untuk Zinani, temen Mbak Inu yang ulang tahun, pakai warna kuning. Kita gunting lagi ujungnya. Kalau untuk nama kita ujungnya sedikit aja, kecil banget. Nah, seperti pensil yang runcing. Kita tali. Jadi kita tali. Ya, mengejar. Kita kasih nama. Zinani. Oke, kita ini. Jadi untuk tulisan Zinani.
Setelah kita tulis siapa yang ulang tahun di situ, sekarang waktunya kita tancap-tancapin dan kasih hiasannya. Mbak Inunya mau pengen hiasan yang poki. Ini tante pakai coklat poki karena Mbak Inu pengen dikasih coklat poki. Kita ambil sisi yang pinggir, terus kita taruh beberapa. Untuk tangan tante udah higienis ya anak-anak ya. Kita taburin ada di kardus Kak, cari itu ada tulisan jaki sakit di situ, banyak banget. Bagian, terus kita kasih coklat. Jadi mau bikin kue ulang tahun, nggak ada alatnya, nggak ada ini, nggak ada apa. Sebenarnya alatnya cuma ini doang sih, pisau sama pembutsir ya, itu alatnya. Yang lain mah nggak ada, sama squid doang. Squidnya satu untuk semua. Berkreasi sesuai dengan imajinasi kita. Kalau anak-anak pengen bikin yang aneh-aneh gitu ya, ini tinggal kita gambar. Kalau nggak punya gambar ya kita yang buat ditempel di kue Mbak. Nah, kita tempelin coklatnya yang tadi kita lupa. Satu, kita ambil sesuai dengan keinginan kita aja. 2, 3. Terus kita kasih lagi coklat yang emas, yang bungkus emas gitu ya. Gunting. Oke, kita tempel juga coklatnya ibu emas di sini. Oke, makasih kakak. Ini lagi. Oke. Terus habis kita kasih hiasan, jangan lupa ini kurang nih. Mau lagi nggak ya? Nggak usah. Habis kita kasih hiasan, kita pajang untuk yang ulang tahun. Yeay. Sudah mulai sedikit bagus ya anak-anak ya. Setelah dipasang fotonya, kita tinggal tempelin orang yang senam. Nih, gambar-gambar orang senam nih. Gambar orang. Ini tante udah cari gambarnya di YouTube. Bukan di YouTube tapi di internet.
di Google. Apa aja kita bisa cari di Google ya sekarang anak-anak ya. Jadi jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk menjadi orang pintar. Jangan sampai Zumba. Kita tempel nadanya juga. Kalau ada Zumba berarti kita ada musik. Ada musik berarti ada nada. Kita tempel nadanya. Ganti aja deh yang lebih cantik. Sini Jakisake, bisa dilihat kreasi Tante ada di Facebook Naomi Jakisa, halaman Jakisake, atau di IG Jakisake. Kita tempel. Oke. Ini anak-anak hasilnya yang Tante bikin, simple, bisa bekerja di rumah, nggak harus keluar-keluar. Untuk belanjanya sendiri Tante pakai Gojek ya, jadi nggak harus keluar-keluar. Udah kembali. Halo, nama saya Kristi Aditya. Saya oma dari Leoni, berprofesi sebagai penyiar radio. Saya sambil siaran soalnya, jadi maaf kalau ada sedikit-sedikit seleo ya ngomongnya. Oke, saya ingin sedikit sharing bagaimana sih jadi penyiar itu ya. Tapi sebelumnya kita tahu bahwa radio itu adalah salah satu perangkat komunikasi yang paling tua. Radio sudah ada bahkan jauh sebelum kita mengenal internet dan telepon genggam. Selain itu radio juga pernah sangat-sangat populer pada zamannya, di mana semua komunikasi dan informasi yang beredar melalui radio itu sangat dinanti-nantikan ya sama masyarakat. Bahkan hubungannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga sangat fenomenal ya, karena pas Jepang kalah, pas kemerdekaan Republik Indonesia Jepang kalah itu disiarkan langsung melalui radio ya, dan masyarakat seantero Indonesia mendengarkan kekalahan Jepang ya. Oke, siang ini saya sharing sedikit tentang bagaimana sih yang dilakukan seorang penyiar, apa sih yang dilakukan seorang penyiar. Pertama, ketika kita sudah menjadi penyiar, kita akan bertemu dengan kabin siaran, kabin rekaman untuk merekam iklan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kabin siaran itu ada mixer itu seperti ini ya, mungkin semuanya udah tahu. Nah, ini mixer seperti ini. Kemudian bisa melihat playlist, ini playlist untuk lagu dan playlist iklan seperti itu. Saya sambil siaran soalnya. Oke. Nah,
Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah penyiar tidak boleh terlambat. Harus disiplin sebab harus prepare 15 menit sebelum siaran tuh sudah harus duduk di kursi panas namanya untuk siaran ya. Kita harus sudah prepare 15 menit sebelum buka mic-nya itu harus 15 menit sebelumnya. Kemudian ya karena kalau misalnya kita terlambat itu bad mood langsung, bisa jadi kita muter lagunya juga nggak bagus, kita komennya juga nggak prepare, jadi nggak bagus gitu ya. Jadi harus benar-benar siap 15 menit. Kemudian yang ketiga, penyiar itu dituntut selalu smiling voice, selalu tersenyum, terdengar tuh kayak kita tuh nggak pernah sedih. Kalau sedih ya tetap harus ditutupin, profesional, nggak boleh sedih terlihatnya ya. Jadi misalnya ada berita nih, berita tentang EXO misalnya, kita harus baca tapi kita lagi sedih. Terus kita bacanya, Xiaomin EXO udah balik dari wamilnya tanggal 23 November bulan lalu. Lama juga ya ikut wamilnya, dan kabar gembira kalau mereka akan manggung tanggal 6 Desember. Kalau kita bacanya seperti itu, penyiar bacanya seperti itu, ditinggal sama pendengar ya. Ini baca apa sih, maksudnya apa gitu. Jadi coba beda ya, kalau misalnya Oma bacanya seperti gini. Xiaomin EXO udah balik dari wamil loh tanggal 23 November bulan lalu. Lama juga ya ikutan wamilnya. Tapi ada kabar gembira loh. Ini soalnya mereka tuh bakalan manggung tanggal 6 Desember. Gak sabar nunggu berita dari mereka. Padahal itu Om pas lagi sedih. Tapi tetap kelihatannya tuh ekspresinya ada, nggak bosenin ya. Jadi beritanya juga kena di hati yang suka sama EXO misalnya. Kemudian selanjutnya penyiar itu harus cinta musik, karena radio is about music ya. Komposisi terbesar sebuah program siaran adalah musik. Kemudian juga vokalnya nggak kalah penting nih. Jadi penyiar radio nggak boleh cempreng banget, cempreng tapi nggak ada isinya nggak bagus. Jadi harus seimbang, harus latihan vokalnya, a i u e o nya juga harus. Jadi penyiar itu seperti kita berlatih menyanyi juga ya. Terus apalagi ya, selain itu penyiar radio itu harus gaul dalam arti bukan negatif ya, hari yang positif, gaul, tahu berita-berita yang baru. Dan juga penyiar itu harus sense of humornya juga ada, jadi nggak bete banget kalau misalnya ada telepon terus kita kelihatannya jutek, wah ditinggal sama pendengarnya. Jadi harus gaul, harus rajin baca dan lain-lain. What happening around us ya, di sekeliling kita itu ada berita apa sih? Nah harus harus tahu, karena sangat memalukan kalau penyiar itu nggak tahu info-info terbaru begitu. Terus yang terakhir, jangan lupa berdoa saat siaran, biar dari awal sampai akhir itu nggak ada halangan. Begitu dari Oma Kristi sharingnya, semoga bermanfaat. Bye. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa
baca tulis, mengerti banyak hal. Halo adik-adik semuanya, nama saya Agus Nusdeni Budiono, biasa dipanggil di sini saya dipanggil Mr. Deni karena saya mengajar di SMA Sede Sapiense Kota Semarang. Saya lulusan SDK Santa Maria Kota Magelang tahun 91 dan sekarang saya mengajar di sini sebagai guru bahasa Inggris. Sukses ya adik-adik semuanya, tetap semangat untuk belajar. Halo, apa kabar adik-adik semua? Perkenalkan, nama saya Indah. Saya dulu adalah alumni dari SDK Santa Maria tahun 1994. Nah, saat ini saya berprofesi sebagai seorang psikolog. Saya berpesan untuk adik-adik jangan lupa jaga kesehatan. Saat ini kesehatan menjadi hal yang paling penting untuk kita semua. Kalau kita tidak sehat nanti tidak bisa belajar, ya tidak bisa bermain. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu bahagia ketika kita belajar. Kemudian satu lagi, selalu eksplor apa yang ada di lingkungan kalian, apa yang menjadi kesukaan kalian, apa yang menjadi minat kalian, dan kembangkan itu ya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Halo adik-adik, perkenalkan, saya Teresia Dewi Siningsih, lulusan tahun 90. Saat ini berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang ditugaskan di pemerintah Kabupaten Magelang. Ada beberapa pesan yang hendak saya sampaikan buat adik-adik semua. Adik-adik teruslah untuk belajar, apapun belajarnya. Mau keterampilan, mau seni, mau pelajaran, apapun. Belajar itu tidak mengenal waktu. Sampai saat ini saya juga terus belajar. Juga jangan lupa untuk tekun berdoa, sebab doa merupakan sumber kekuatan bagi kita. Oke, itu ya. Salam sukses. Berkah dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Jimmy Radius, panggil saya Jimmy. Saya alumni SDK Santa Maria tahun 1990. Saat ini saya di Surabaya. Saya bekerja di sebuah perusahaan kayu PT Multi Pratama Wijaya. Memang cukup jauh dari Magelang, berpindah-pindah mulai dari daerah Temanggung, kemudian sampai Kalimantan, Medan, Thailand, sampai ke Cina juga sudah saya jalani. Pesan saya buat adik-adik, apa yang saat ini adik-adik jalani, senangi, cintai, itu nanti akan menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Jangan pernah bosan untuk belajar dan berusaha lebih baik. Jadikan hidup Anda dan hidup kita semua menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang terdekat kita, bagi diri kita sendiri juga. Semangat selalu, jangan pernah menyerah. Masa depan adik-adik masih panjang. Berusahalah, tetap semangat. Saya SDK Santa Maria. Hai, salam selalu. Nah anak-anak, kalian tadi sudah melihat bukan untuk video berbagai macam profesi. Nah, sekarang kalian pasti sudah punya gambaran akan menjadi apa nanti kalian ya. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi kalian dan semoga kalian semangat untuk mengejar cita-cita kalian menjadi profesi yang kalian inginkan. Terima kasih.